Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah kesehatan ternak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai agen patogen yang belum sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seperti yang sudah pernah kita bahas, jadi agen patogen ini terdiri dari 5 jenis, kita baginya menjadi 5 kelompok ini. Dan hari ini kita akan membahas spesifik tentang parasit. Parasit secara umum kita sudah tahu pasti bahwa terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok ektoparasit dan yang kedua adalah kelompok endoparasit. Perbedaannya adalah letak hidup dari parasit tersebut. Kalau ektoparasit, jelas ya namanya ekto, dia tinggalnya di luar. Jadi dia berada di permukaan dari tubuh hospesnya. Sedangkan endoparasit, dia itu berada di dalam, di rongga abdomen atau rongga paru-paru atau di organ lain yang ada di dalam tubuh dari hospesnya. Organnya sendiri itu bisa bervariasi, tergantung dari tiap spesies itu targetnya apa. Bisa saluran pencernaan, bisa saluran pernafasan, bisa otot, bisa juga otak atau urinari. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang ektoparasit. Ektoparasit ini di bawah filum Arthropoda yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Insecta dan kelas Arachnida. Untuk kelas insekta, dia terbagi menjadi 3 ordo, ada ordo Diptera, Siphonaptera, Pteraptera. Dan Arachnida, dia terdiri dari satu ordo, yaitu ordo Acarina. Nah, apa sih flies, fleas, lice, ticks, and mites, itu bedanya apa? Untuk flies atau Diptera, dia itu adalah ektoparasit yang memiliki sayap, jadi biasanya bisa terbang. Contohnya adalah lalat. Ini contoh di gambar ini adalah lalat Tabanus sp. Kemudian kalau fleas, Siphonaptera, dia itu kalau di bahasa Indonesia kita sebut sebagai pinjal. Dan bahasa awamnya itu adalah kutu loncat. Jadi dia tidak bisa terbang, tapi dia jangkauan loncatannya itu sangat jauh. Biasanya kalau misalnya punya anjing atau kucing, ini salah satu yang paling sering ditemukan, yaitu Ctenocephalides sp. Ini biasanya kalau mau kita ambil atau mau kita ambil dari kulit, itu biasanya dia akan loncat sangat jauh. Jadi biasanya susah ditangkapnya karena dia kecil. Dia ini bentuk badannya pipih bilateral, jadi pipihnya itu kanan kiri. Jadi bukan gepeng, tapi pipih. Nah, kalau lice itu adalah kutu. Nah, kalau kutu dia pipihnya dorsoventral, jadi atas ke bawah, dia bentuknya gepeng. Ini contohnya adalah kutu pada domba, yaitu Damalinia ovis. Jadi kutu ini termasuk juga di dalamnya itu adalah kutu yang ada di manusia juga. Jadi kalau pernah kutuan di rambut, ya ini dia masuknya di ordo Pteraptera ini. Kemudian untuk Acarina, ini adalah contoh dari ticks. Kalau kita sebutnya ticks itu adalah caplak. Jadi caplak sendiri itu ada yang dia bercangkang keras dan bercangkang lunak. Ini contoh pada gambar ini adalah Ripicephalus. Nah, Ripicephalus ini kalau yang betina itu gambar yang sebelah kanan, dia kalau sudah menghisap darah, dia bisa menggembung sangat besar. Seperti contohnya yang di gambar ini. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah jantannya. Jadi dia kalau jantan tidak menggembung sangat besar. Kemudian untuk mites itu adalah contoh dari ektoparasit yang dia tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata. Jadi dia sangat kecil bentuknya dan kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Ini contohnya adalah Sarcoptes scabiei yang biasa menyebabkan skabies pada semua hewan berdarah panas. Ini adalah hubungan dari ektoparasit dengan kulit dari hospesnya. Jadi tiap ektoparasit itu memiliki strategi berbeda untuk bisa memanfaatkan dari kulit si hospesnya. Yang gambar A ini adalah contoh dari ektoparasit yang menghisap darah. Ini contohnya adalah caplak tadi yang di gambar sebelumnya, contohnya Ripicephalus ya. Jadi dia ini menghisap darah dari kapiler-kapiler yang ada di permukaan kulit. Kemudian untuk yang B dan D, dia ini memanfaatkan apa yang ada di permukaan dari kulit. Jadi dia memakan, yang B ini contohnya pada lalat muscit, dia itu makan debris, kemudian kotoran-kotoran yang menempel di kulit. Kalau yang D itu contohnya
biasanya adalah kutu penggigit, jadi dia juga makan dari epidermis, terutama epidermis yang sudah mati di kulit. Jadi dia memanfaatkan yang ada di permukaan kulit. Kalau gambar yang C itu adalah gambar larva dari lalat. Jadi lalat ini dia bisa meletakkan telurnya di permukaan kulit, dan biasanya kalau permukaan kulitnya itu biasanya yang terluka. Jadi misalnya ada luka, kemudian dihinggapi lalat, dan lalatnya sempat untuk bertelur di situ, kemudian luka itu biasanya suka tertutup ataupun kadang-kadang juga tidak tertutup. Nah, si telur yang ada di luka itu akan tumbuh menjadi larva. Ini kalau di lapangan kita sebut kasusnya sebagai meiosis, atau adanya larva atau belatung di hewan yang masih hidup. Nah, kalau gambar yang E, itu adalah contoh dari hidupnya si scabies atau tungau. Dia biasanya menggali bagian epidermis untuk sampai di bawahnya lapisan epidermis atau dermis. Nah, dia tuh hidupnya di bawah kulit, jadi kita tidak bisa menemukan secara langsung kalau hanya di permukaan kulit. Dan biasanya kalau kita mau pemeriksaan secara mikroskop, kita kalau mengeruk kulit itu biasanya kita sampai berdarah, karena harus sampai ke lapisan yang dermis untuk menemukan si tungau ini. Kalau yang F, ini adalah contoh dari pupa dari lalat yang disebut lalat warble ya, warble fly. Nah, ini dia itu meninggalkan pupanya di dalam kulit. Jadi pupa dari si lalat ini tumbuhnya di dalam kulit, dia sampai lapisan dermis dan sampai jaringan di bawahnya juga. Ini kalau di atas dia biasanya tidak terlihat, tapi dia bisa diambil, dan biasanya kalau diambil dia akan meninggalkan lubang yang cukup besar di bawah kulit. Ini bisa di googling sendiri, di YouTube juga pasti banyak ini warble fly pupa. Nah, kemudian yang G ini adalah salah satu contoh dari tungau yang dia hidupnya di folikel rambut. Ini contohnya adalah Demodex. Nah, kalau pada tungau yang dia di folikel rambut, biasanya gejala klinisnya adalah kerontokan dari rambut itu sendiri. Nah, kita akan membahas mengenai siklus hidup dari ektoparasit. Ini secara umum saja ya. Ini untuk yang insekta kita sudah tahu secara umum bahwa serangga itu biasanya bermetamorfosis. Nah, ini contohnya pada yang sebelah kiri adalah kutu, yang sebelah kanan adalah lalat. Nah, untuk yang bagian kutu dia disebut sebagai metamorfosis sederhana atau simple. Karena siklus hidupnya ini dimulai dari yang A itu adalah dewasa, kemudian dewasa ini akan menghasilkan telur, ini B. Biasanya telur itu dia melekat di rambut, jadi kalau misalnya kutuan, terus kalau orang Jawa bilang ada lisonya, nah itu adalah telur kutu. Nah, kemudian telur ini dia akan menetas masuk ke dalam fase nimfa. Nah, nimfa ini mulai dari yang kecil, kemudian C, kemudian sampai sebelum dewasa, itu masuknya ke nimfa, setelah itu dia akan dewasa. Ini yang simple, jadi cuma dewasa, telur, nimfa, dewasa, gitu aja. Untuk yang kompleks atau yang cukup rumit, dia itu adalah contohnya pada lalat. Ini dimulai dari yang dewasa, gambar A, kemudian dia akan bertelur, yang di gambar B itu. Setelah bertelur, telurnya akan menetas dan menjadi larva. Ini gambar C. Nah, setelah dia itu menjadi larva, lama-lama dia akan menjadi pupa dulu, sebelum dia bisa jadi dewasa. Jadi, perbedaannya ada di fase pupanya. Kalau misalnya yang sederhana itu dari telur langsung nimfa langsung dewasa, kalau misalnya yang di kompleks itu dari telur dia ke larva dulu, kemudian larva membentuk pupa. Kalau pupa ini sebenarnya bisa hampir mirip dengan skema hidupnya si kepompong. Jadi dari larva dia akan membentuk pupa, sesuatu yang mengelilinginya dia ini keras melindungi dia, dan di dalamnya dia akan bertumbuh untuk menjadi fase dewasa. Nah, ini adalah siklus hidup dari tungau. Ini adalah satu-satunya yang dia tidak ditemukan di lingkungan telurnya. Jadi kalau pada lus, pada fly itu kita bisa lihat langsung di hewannya, ataupun kalau di lalat kadang-kadang juga di lingkungan sekitar kita ketemu belatungnya. Nah, kalau mites ini dia siklus hidupnya di kulit aja. Jadi mulai dari yang A itu adalah dewasa, jantan dan betina, dia bisa bertemu di permukaan ataupun di bawah kulit. Jadi biasanya betina, dia akan menggali semacam lorong dari epidermis ke bagian dermis.
Nah, nanti si jantannya ini bisa masuk ke dalam tempat dia menggali tadi itu, atau bisa juga ketemunya di permukaan kulit, di bagian epidermis. Mereka nanti kawin di sana, kemudian setelah kawin, si betina akan kembali lagi ke sarangnya, dia akan bertelur di dalam situ, kemudian dari telur nanti dia akan menetas, dan sudah masuk ke fase nimfa. Setelah nimfa, dia akan masuk ke fase dewasa. Yang selanjutnya ini adalah pada pinjal. Jadi kalau pada pinjal ini juga masuknya ke metamorfosis yang kompleks. Jadi pada pinjal ini dimulai dari dewasa. Dewasa ini biasanya dia akan mencari hospesnya. Setelah dia masuk ke hospes, di hospes itu dia akan hidup, kemudian dia akan menghasilkan telur. Nah, telurnya ini dia tidak ditetaskan atau berada di hospesnya, tapi dia dilepaskannya ke lingkungan sekitarnya. Nah, nanti si telur ini akan menetas dan dia ini akan membentuk larva dan larvanya ini akan bersembunyi di lingkungan. Jadi kita tidak menemukan larva ataupun telur di hospesnya biasanya, nggak ada. Nggak ada di hewan itu, nggak ada telur, nggak ada larva. Nanti setelah dia jadi larva, dia akan membentuk pupa juga, semacam pupa atau kepompong, di mana dia akan berkembang menjadi dewasa. Setelah dewasa, dia akan loncat cari hospes lagi. Dan yang selanjutnya ini adalah pada caplak. Jadi kalau pada caplak biasanya dia hospesnya itu lebih dari satu. Ini dimulai dari gambar yang A, itu dewasa, biasanya dia itu yang pertama setelah dia itu menghisap darah dari hospesnya, biasanya si betina ini akan jatuh ke lingkungan. Nah, di lingkungan ini dia akan bertelur, kemudian telurnya nanti akan menetas membentuk larva yang pertama, dan misalnya si larva ini akan mencari hospes intermediate-nya. Contoh pada gambar ini, hospes intermediate-nya ini adalah tikus. Nah, nanti dia akan makan di situ, menghisap darah dulu. Setelah dia menghisap darah, dia akan jatuh lagi ke lingkungan. Nah, di lingkungan ini nanti dia akan berkembang menjadi larva fase selanjutnya atau tahap kedua, dan dia akan mencari hospes intermediate yang kedua. Ini pada gambar ini contohnya adalah kelinci. Sama seperti yang pertama, dia nanti minum darah atau menghisap darah di situ, setelah itu dia akan jatuh lagi ke lingkungan, dan dari lingkungan ini baru dia mencari hospes yang sesungguhnya, hospes definitif. Tapi sebenarnya pada semua siklus ini, dia tetap merugikan semua hospesnya, karena dia menghisap darah semua hospesnya. Nanti di hospes yang terakhir, dia akan berkembang jadi dewasa, kemudian dia akan kawin di situ, dan yang betina itu dia hanya akan menghisap darah dari hospesnya kalau dia sudah kawin. Jadi kalau kita melihat betina dari Ripicephalus contohnya yang sudah sangat besar, sudah menghisap darah, artinya dia sudah mengandung telur. Nah, ini biasanya kalau pada kami, dokter hewan, itu sangat anti memites atau membunuh si betina ini dengan cara dihancurkan atau dipites. Karena kalaupun kita itu memites si betinanya ini, biasanya telurnya itu ikut keluar, sudah keluar. Dan kalau sudah keluar, ya dia bisa berkembang di lingkungan. Jadi biasanya kalau membunuh si Ripicephalus ini, kita masukkan ke alkohol aja, atau air alkohol. Jadi udah alkoholnya tidak terlalu pekat, kita masukin aja, nanti dia lama-lama mati di situ. Jadi ini juga untuk menghindari pencemaran ke lingkungan. Yang susah dari ektoparasit ini adalah mayoritas telurnya atau fase perkembangannya itu ada di lingkungan. Jadi untuk memberantas si ektoparasit kita nggak bisa hanya dengan mengobati hospesnya atau hewannya. Kita tetap harus mengobati hewannya, misalnya kasih anti ektoparasit, tapi kita juga harus membersihkan lingkungannya. Jadi kalau kita nggak membersihkan lingkungannya, nggak sampai mendetail, mendalam, benar-benar telur-telur semuanya, kemudian yang sembunyi-sembunyi, bahkan di celah-celah tembok biasanya juga bisa ditemukan. Nah, itu biasanya tetap akan kembali lagi si ektoparasit ini. Makanya kalau ektoparasit, dua penanganannya, yaitu penanganan di hewan dan juga penanganan pada lingkungan. Nah, gimana sih ektoparasit ini bisa menyebabkan penyakit pada hewan? Sebenarnya, secara umum yang disebut parasit itu, dia dikatakan berhasil kalau misalnya dia ini tidak menyebabkan gangguan pada hospesnya. Karena yang namanya parasit, dia ini numpang hidup pada hospesnya. Jadi kalau misalnya hospesnya ini dia mengalami gejala klinis, sakit, kemudian lama-lama mati, sebenarnya parasit juga yang rugi. Nah, gimana sih cara parasit ini bisa menyebabkan gangguan pada si hospesnya?
Yang pertama ini melalui efek dari imunologi atau keradangan. Ada juga beberapa hewan yang dia ini memiliki hipersensitivitas yang tinggi sekali terhadap jenis-jenis ektoparasit tertentu. Jadi ini biasanya hipersensitivitas ini juga kita sebut sebagai alergi. Kemudian yang kedua dengan cara anemia, menyebabkan anemia karena ada beberapa ektoparasit yang dia ini menghisap darah. Jadi kalau misalnya investasinya sangat tinggi, jumlahnya sangat banyak, ini biasanya akan menyebabkan anemia pada si hewan itu yang kemudian lama-lama bisa menyebabkan kematian. Ini pernah terjadi dan saya pernah melihat sendiri hewan yang mati karena terlalu banyak caplaknya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menyebabkan kerontokan. Ini biasanya pada tungau. Jadi kalau tungau mungkin pernah lihat yang skabies, jadi dia pertama rambutnya rontok, kemudian dia akan merusak dari kulit itu sendiri. Pertamanya hanya merah atau pruritus itu kemerahan dan menyebabkan gatal, tapi lama-lama kalau pada skabies dia akan membentuk kerak, kerak yang sangat tebal. Kalau pada demodex dia keraknya tidak setebal pada skabies. Kemudian yang keempat ini melalui kerusakan dari jaringan. Ini biasanya pada meiosis ya. Jadi meiosis ini kan si larvanya ini memakan hidup-hidup jaringan yang ada di hewan hidup. Jadi dia makan yang jaringan-jaringannya akhirnya lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan. Oke, kita lanjut ke endoparasit sekarang. Endoparasit yang pertama kita akan bahas adalah protozoa. Jadi, protozoa ini adalah endoparasit yang hanya terdiri dari satu sel. Nah, protozoa sendiri dia terdiri dari beberapa jenis. Ada ordo ciliata, kemudian amoeba, flagellata, kemudian ada juga yang di bawah dari kelas Apicomplexa itu ada ordo Coccidia, kemudian ada Pyroplasma dan Cryptosporidia. Nah, untuk protozoa sendiri, dia ini ada beberapa yang bisa bergerak. Dia memiliki alat gerak. Ini contoh gambar yang atas sebelah kiri itu adalah flagellata. Nah, flagellata ini biasanya pada ordo flagellata ini ditemukan satu flagellata di ujung dan biasanya ini adalah alat geraknya. Jadi bagaimana dia bergerak. Kemudian yang kedua itu menggunakan ciliata. Ciliata ini yang sebelah atas kanan itu di luar dari selnya ini kelihatan seperti bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus inilah yang dia ini bisa membantu pergerakan dari si protozoa. Kemudian yang ketiga ini yang bawah ini contohnya pada amoeba, ini adalah pseudopodium. Jadi dia tidak berbentuk alat gerak secara betul-betul alat gerak seperti flagella atau ciliata, tapi dia ini hanya perpanjangan dari selnya, tapi si pseudopodium ini dia akan membantu dari pergerakan si amoeba ini. Nah, untuk protozoa sendiri, dia ini terdiri dari endo dan ektosel. Jadi ada yang hidupnya itu di dalam sel dan ada yang hidupnya itu di luar sel. Nah, ini adalah salah satu contoh dari protozoa. Ini adalah Balantidium coli. Balantidium coli ini termasuk zoonosis karena dia bisa menginfeksi manusia maupun hewan. Ini khusus pada babi. Ini biasanya dia ini kista atau fase infektifnya itu ditemukan di feses. Jadi biasanya manusia dan babi itu terinfeksi melalui kista yang ada di makanan yang terkontaminasi feses. Nah, si kista itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh dari hewan ataupun manusia, dia ini akan membentuk tropozoid. Nah, tropozoid ini adalah fase dewasanya. Ini karena ada siliatanya, kelihatan ya, ini tropozoid ini sudah dewasa. Nah, si tropozoid ini dia bisa melakukan dua hal di dalam tubuh hewan. Yang pertama yaitu binary fusion atau pembelahan biner. Jadi dia membelah secara langsung dari satu sel menjadi dua sel, membentuk tropozoid selanjutnya. Atau tropozoid ini bisa menghasilkan fase eksitasi. Fase eksitasi ini adalah calon kista yang nantinya akan dilepaskan. Begitu dia dilepaskan ke lingkungan atau melalui feses, dia disebutnya kista. Nah, ini gambar dari histopatologinya manusia yang terkena Balantidium coli. Jadi ini adalah fili-fili usus sebenarnya. Fili-fili usus itu kan dia panjang normalnya. Ini yang bulat-bulat di dalamnya ini dengan semacam inti sel berwarna biru gelap. Ini adalah Balantidium colinya.
Jadi dia hidupnya di epitel dari usus. Tidak di dalam sel, tapi dia di sela-sela dari viri-viri usus. Nah, ini adalah kistanya yang bisa ditemukan di feses melalui pemeriksaan mikroskop. Nah, ini adalah contoh yang kedua dari Urdoflagellata. Ini adalah Trypanosoma sp. Parasit ini, protozoa ini termasuknya cukup terkenal karena dia zoonosis untuk manusia dan bisa menyebabkan gangguan yang cukup serius pada manusia. Nah, gambar yang di bawah ini, yang sebelah kanan, ini adalah preparat hapus darah dari hospes yang terinfestasi Trypanosoma. Yang bulat-bulat ini adalah sel darah merah, dan yang tercat lebih gelap ungu inilah si Trypanosomanya. Kita bisa lihat ada flagellatanya di situ dan juga ada inti selnya. Nah, siklus hidupnya dia ini dimulai dari perpindahan si metasiklik dari nyamuk sese atau lalat sese ke dalam hospesnya melalui darah. Jadi pada saat si lalat sese itu menghisap darah dari hospesnya, dia juga akan menginjekkan si Trypanosoma fase metasiklik ke dalam hospesnya. Kemudian yang nomor 2 ini dia akan melanjut di dalam pembuluh darah menjadi tripomastigot. Nah, tripomastigot ini dia bisa membelah diri atau melakukan binary fusion dari 1 jadi 2 dengan cara binary fusion itu tadi dan memperbanyak diri di dalam pembuluh darah. Nah, setelah dia itu banyak, dia akan beredar di pembuluh darah dan pada saat lalat sese itu dia menghisap darah, dia juga akan mengambil si tripomastigotnya dari Trypanosoma itu dari pembuluh darah. Nah, si tripomastigot di pembuluh darah itu tadi, dia akan berkembang di dalam si lalat sesenya ini menjadi fase prosiklik. Nah, setelah dia masuk fase prosiklik ini, dia akan menjadi epimastigot dan dia akan melakukan pembelahan di dalam glandula salivarius atau kelenjar ludah. Nah, dari kelenjar ludah inilah dia akan bisa disalurkan ke si manusia atau hospes lainnya. Jadi dia itu tinggalnya nanti fase siap infektifnya itu ada di glandula salivarius atau kelenjar ludahnya si lalat ini, dan pada saat dia menghisap darah dia juga akan melepaskan karena kan posisi ludah ya sama aja dekat juga dengan si mulut seperti itu. Nah, ini adalah contoh protozoa lainnya yaitu Coccidia, dan ini termasuk yang paling penting dalam kesehatan ternak karena kasus koksidiosis itu cukup tinggi di peternakan di Indonesia. Coccidia sendiri ini terdiri dari 4 genus, ada Eimeria, ada Isospora, ada Sarcosistic, dan juga ada Neospora. Kemudian untuk siklus hidupnya ini ada yang dia hanya membutuhkan satu hospes, tapi ada juga dia itu yang membutuhkan hospes intermediate. Kemudian di antara 4 genus itu, Eimeria dan Isospora dia tidak membentuk sis atau kista di dalam jaringan, tetapi Sarcosistic dan Toxoplasma itu membentuk kista di dalam jaringan. Untuk transmisinya, dia itu semua bisa melalui transmisi horizontal, tapi untuk Toxoplasma dia bisa melalui fase vertikal. Ini untuk pengetahuan umum aja ya, untuk Toxoplasma mungkin sering dengar kasus toxoplasmosis pada manusia, di mana kalau pada ibu hamil yang dia ini terinfeksi oleh toxoplasma bisa menyebabkan gangguan pada janinnya. Bisa dia itu keguguran, bisa juga dia itu nanti pada saat lahir anaknya mengalami hidrosefalus ataupun keterbelakangan mental. Nah, ini saya mau meluruskan sedikit. Jadi toxoplasma ini memang hospes definitif atau utamanya itu adalah bangsa kucing. Tapi pada kucing dia itu hanya bisa shedding oosit hanya 1 kali dalam seumur hidup. Dan biasanya kucing yang bisa menghasilkan oosit itu adalah kucing yang dia tidak sengaja atau memang dia itu liar dan memakan tikus. Tikus yang dia itu dagingnya sudah ada sisanya si toxoplasma. Jadi kalau misalnya kita pelihara kucing itu nggak perlu takut asal kita tahu kalau kucingnya kita itu makannya apa. Jadi kita sering beri makan kucing. Dan penularan dari kucing itu hanya melalui fesesnya, bukan bulunya, bukan bulu kucing ya, jadi dari fesesnya.
Kalau misalnya kita itu bersihan orangnya, habis pegang kucing itu kita cuci tangan, atau habis membersihkan feses di litter boxnya kita juga cuci tangan, itu insya Allah aman. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri juga dari itu. Nah, biasanya pada infeksi ke manusia itu mayoritas disebabkan karena manusia yang memakan sisa dalam daging hewan yang dimasaknya tidak sempurna. Jadi si toksoplasma ini bisa menginfeksi semua hewan berdarah panas, terutama mamalia ya. Jadi dia biasa ditemukan juga di daging kambing dan juga daging kelinci. Nah, justru pada manusia itu mereka tertularnya melalui sista yang dia itu adalah fase dorman atau fase istirahat dari si toksoplasma di daging dari bisa kambing atau kelinci yang biasanya dimasaknya tidak sempurna. Jadi biasanya kalau sate-sate yang dia hanya setengah matang, nah itu biasanya sistanya bisa bertahan hidup, tidak rusak, tidak mati. Dan kalau kita makan, dan biasanya infektifnya justru melalui sista itu, bukan dari kucing. Jadi aman ya yang pelihara kucing. Ntar juga silahkan edukasi ke keluarga atau ke teman yang mau pelihara kucing tapi takut nanti susah hamil atau gimana, ini aman kalau kita pelihara kucingnya beneran. Nah, ini adalah contoh dari siklus hidup Eimeria. Siklus hidupnya ini ada siklus hidup di dalam hospes dan juga di lingkungan. Ini kalau di dalam hospes, dia ini masuknya ini dalam bentuk skizogoni. Nah, skizogoni ini yang gambar A ini. Jadi dia dilepaskan dari oosit yang sudah matang, yang dia itu masuk ke dalam hospes. Nanti di dalam hospes si oositnya ini akan lepas atau pecah ujungnya ini, tutupnya itu, dan dia akan melepaskan si skizogoni. Dan nanti si skizogoni ini dia akan masuk ke dalam sel, biasanya pada epitel-epitel dari target organnya. Contohnya misalnya pada usus ya, misalnya pada Eimeria tenella, itu pada ayam di usus besarnya. Nah, dia akan masuk ke dalam sel, kemudian nanti dia akan berkembang menjadi fase seksual di dalam selnya. Nah, di dalam sel ini setelah dia melakukan gametogoni, dia akan melepaskan oosit lagi ke dalam rongga si lumen dari usus itu tadi. Nah, pada saat dia itu keluar masuk si sel inilah dia akan menyebabkan kerusakan pada hewan, dan biasanya pada investasi yang sangat tinggi akan menimbulkan gejala klinis berupa diare berdarah atau misalnya fesesnya itu tercampur darah karena memang jaringannya rusak oleh si Eimeria ini. Nah, nanti si oosit ini dia akan dilepaskan juga ke lingkungan melalui feses. Di lingkungan dia akan berkembang jadi oosit yang sudah bersporulasi. Tadinya oosit yang keluar ini dia masih belum dalam bentuk sporulasi yang sudah siap infektif. Nah, yang dimaksud dengan fase sporulatif ini adalah yang gambar F ini. Nah, di sporulasi ini dia sudah berisi sista-sista yang sudah siap untuk menginfeksi selanjutnya. Nanti dia akan termakan, setelah termakan nanti di dalam usus dia akan lepas lagi masuk ke fase skizogoni, gitu aja terus. Lanjut dari protozoa kita masuk ke Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini adalah cacing pipih. Cacing yang bentuknya pipih. Ini biasanya disebut yang sebelah kiri itu adalah cacing pita, dan yang kanan itu adalah cacing hati ya, Phaseola hepatica. Pada cestoda, ini yang cacing pita, dia itu ada ordo Cyclophilidea dan juga Pseudophilidea. Dia itu secara anatomi, si cacing ini terdiri dari yang pertama scolex. Jadi scolex ini seperti kepalanya. Di kepalanya ini yang ujung sendiri ini itu adalah pengait. Jadi dia biasanya berpegangan sama jaringan di usus. Kemudian dia itu juga di sekelilingnya biasanya ada yang disebut penghisap. Jadi dia akan nempel ke usus dan dia akan menghisapnya melalui si sakernya itu. Nah, kemudian dia juga punya leher dan dia punya yang disebut strobila. Strobila ini jadi dia bentuknya si cacing pita itu dia tidak mulus tapi dia bersegmen. Dia bersegmen-segmen yang disebut strobila. Nah, strobila yang matang, yang sudah dewasa biasanya paling ujung sendiri, paling belakang, itu biasanya mengandung proglotit. Nah, proglotit ini biasanya di situ ada testis, ada ovari, jadi dia ini hemaprodit, jantan betina di satu individu, di satu proglotit. Nah, nanti disitulah dia akan menghasilkan telur. Nah, nanti pada siklus hidupnya biasanya dia itu akan melepaskan satu proglotit langsung yang sudah
Nah, ini adalah salah satu contoh dari siklus hidup Cestoda. Ini saya ambil Taenia saginata dan Taenia solium karena yang termasuk penting untuk kita ketahui, karena ini sebenarnya adalah parasit pada manusia. Tapi host species intermediate-nya itu adalah sapi dan babi. Jadi dewasanya si Taenia saginata dan solium ini ditemukannya pada manusia. Nah, si cacing dewasa ini akan melepaskan proglotit yang sudah mengandung telur atau telurnya langsung melalui feses dari manusia. Dan biasanya si proglotit atau feses ini akan masuk ke dalam hewan melalui kontaminasi feses di pakan hewan. Nah, di dalam hewan, dia ini telurnya akan pecah dan membentuk onkosfer. Nah, si onkosfer ini akan masuk ke dalam dinding dari intestinum. Dan dia nantinya akan masuk ke pembuluh darah dan akan bersirkulasi sampai ke muskulus. Nah, di dalam muskulus biasanya dia akan membentuk kista atau disebut cysticercus. Ini adalah salah satu yang kita periksa pada saat pemeriksaan hewan kurban. Jadi, kalau pemeriksaan hewan kurban itu biasanya kami dokter hewan itu juga melakukan sayatan di muskulus daerah mandibularis. Ini biasanya kami sayat, ini seperti gambar yang kecil ini, saya ingin terlalu kecil ya di sini. Ini adalah gambar daging yang di dalamnya ini adalah ada cysticercus dari Taenia saginata. Jadi yang dimaksud cysticercus ini adalah kista, tapi di dalamnya ini sudah ada skolexnya. Jadi skoleks ini yang tadi untuk kepalanya si cacing pita ini, yang udah siap untuk infektif. Nah, kalau daging ini termakan oleh manusia, nanti si onkosfer ini akan dalam tanda kutip pecah dan merilis atau melepaskan si skoleks ini. Jadi skoleks ini akan bisa mempenetrasi si onkosfernya itu sendiri dan langsung nanti dia bisa berlekatan di dalam usus dari manusia. Nah, kalau si skoleksnya udah berlekatan ya sudah dia akan hidup di situ, tumbuh sampai besar menghasilkan proglotit-proglotit selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sista yang bisa dihasilkan oleh cestoda. Jadi namanya ada yang disebut cysticercus ini pada Taenia tadi. Ini gambar besarnya ya. Jadi di dalamnya ini ada skoleks yang dia ini di dalam onkosfernya tadi itu yang sudah siap untuk menginfeksi selanjutnya. Kemudian ada juga sista exogenus, kemudian ada sista endogenus. Ini pada sista yang hidatit. Jadi dia bisa di dalam sel atau di luar sel berlekatan seperti itu. Kemudian ada juga sistanya atau fase infektifnya ini udah bentuknya seperti cacing pita. Ini disebut strobilocercus. Nah, ada juga yang disebut cysticercoid. Ini mirip seperti cysticercus. Kemudian ada juga yang coenurus. Nah, coenurus ini dia isi skoleksnya tidak hanya satu tapi banyak. Ke trematoda. Untuk trematoda ini yang paling kita kenal itu adalah Fasciola hepatica atau gigantica ya. Ini dia terdiri dari dua kelas, yaitu kelas monogenia dan digenia. Ini utamanya kita yang perlu ketahui yang digenia ini ya, karena ada fasciola, ada parampistomum, ada schistosoma, ini yang penting bagi dunia peternakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari siklus hidup trematoda ya secara umum. Ini dimulai dari yang dewasa, dia ini menghasilkan telur, telur nanti dilepaskan bersama feses. Kemudian dari feses di lingkungan dia akan menjadi mirasidium. Nah, mirasidium ini nanti dia akan termakan oleh siput. Ini contohnya yang gambar sebelah kanan ini adalah siputnya. Di dalam siput nanti dia akan berkembang menjadi sporosit dan redia. Redia ini nanti akan dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk serkaria. Nah, serkaria ini dia bisa bergerak, dia motil. Ini biasanya dilepaskan di air, lingkungan berair, dia akan berenang di air mencari rumput. Dan nanti biasanya dia akan berdiam diri di ujung rumput. Nanti setelah rumput itu kering, kemudian airnya surut misalnya, kemudian rumput itu kering, dia akan membentuk metaserkaria. Dia diem aja tuh di situ, di rumput itu. Nanti metaserkaria ini biasanya akan termakan oleh sapi, dan di dalam tubuh sapi nanti dia akan berkembangnya itu spesifiknya di hepar, ini untuk Fasciola hepatica dan gigantica. Di liver atau hepar itu dia akan membentuk dari yang dia itu immature atau belum dewasa di parenkimnya, dan dia nanti akan berpindah ke ductus dari
empedunya dari bile ducts-nya itu. Nanti di situ dia akan melepaskan si telur-telurnya melalui dari empedu itu tadi yang terbawa ke feses. Nah, ini gambar yang sebelah kanan, yang kanan atas ini adalah telur dari Fasciola hepatica yang bisa ditemukan melalui pemeriksaan feses. Kalau yang tengah ini adalah siputnya sebagai host phase intermediate, dan kalau yang bawah ini adalah contoh dari trematoda lain, yaitu Parampistomum yang ditemukan di rumen. Jadi yang putih-putih banyak sekali ini adalah Parampistomumnya. Ke Nematelmintes ini atau nematoda ini biasanya disebut juga sebagai cacing gilik. Jadi cacing yang dia itu bentuknya bulat, ada rongga tubuhnya. Ini mirip-mirip seperti cacing tanah. Ini kelasnya ada banyak, superfamili ada banyak, genusnya juga ada banyak. Hidupnya dia ini terdiri dari dua siklus hidup, ada yang direct dan indirect. Kalau yang langsung, ya dia sederhana aja, dari dewasa dalam hospes menghasilkan telur, dilepaskan ke lingkungan, kemudian telur nanti jadi larva 1, larva 2, larva 3, kemudian setelah jadi larva 3 dia termakan lagi oleh hewan lain, masuklah ke dalam hospesnya, jadi larva 4, dan sudah masuk ke dalam final site-nya atau organ akhirnya. Kalau yang indirect, dia nanti melewati intermediate host phase. Jadi dari telur dia masuk dulu ke host phase intermediate. Di situ dia baru berkembang jadi larva 1, larva 2, kemudian dilepaskan dalam bentuk larva 3 dan teringesti oleh hewan. Nanti dia dari gut atau saluran pencernaan dia akan bermigrasi menuju ke organ targetnya. Nah, itu untuk parasitologinya. Kita lanjut ke basic of immune system ya. Semangat, tinggal sedikit lagi kok ini. Oke, jadi secara umum sistem imun itu dibagi menjadi dua, yaitu innate dan adaptif. Kalau innate itu adalah sistem imun yang dia itu bekerjanya secara general, jadi terhadap infeksi apapun, dan dia sudah ada di tempat itu, mau ada infeksi atau tidak ada infeksi, pokoknya dia sudah ada. Yang dimaksud dengan innate itu biasanya adalah bawaan. Jadi memang sudah ada bawaan dari sananya kayak gitu. Dia itu untuk proses pertahanan tubuh. Dia ini terdiri dari physical barrier atau batasan fisik, kemudian batasan chemical, kemudian fagositik dan juga inflammatory. Yang dimaksud dengan batasan fisik ini adalah fisik-fisik atau memang yang dia itu membatasi dari masuknya antigen ke dalam tubuh. Jadi, antigen atau agen infeksi itu masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur. Yang pertama, penetrasi dari kulit, kemudian yang kedua itu melalui inhalasi atau pernafasan, dan yang ketiga itu melalui saluran pencernaan atau makanan. Nah, disitulah terletak physical barrier yang pertama kali melindungi kita dari infeksi. Contohnya pada kulit. Kalau kulit kita ini sehat, tidak ada luka, agen infeksi tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan contohnya di hidung. Di hidung kita ini sudah ada physical barrier dalam bentuk bulu hidung atau rambut-rambut hidung, rambut-rambut halus hidung yang menghalangi penetrasi dari antigen di mukosa hidung. Kemudian ada juga di dalamnya itu sudah ada seperti glandula-glandula yang dia itu bisa menghasilkan mukus atau cairan-cairan yang membawa antigen yang sudah masuk ke dalam hidung untuk kembali dikeluarkan. Nah, ini biasanya bentuknya kita yang terlihat itu adalah bersin. Bersin ini merupakan hasil dari physical barrier yang ada di hidung kita dari antigen. Kalau chemical barrier, ini contohnya yang mudah dibayangkan itu adalah di lambung kita. Lambung kita ini kan sifatnya asam karena memang ada proses enzimatik di situ. Nah, biasanya mayoritas dari antigen itu dia tidak tahan terhadap asam yang dihasilkan dari enzim-enzim di lambung. Akhirnya dia akan mati di situ. Jadi mayoritas antigen itu akan mati di lambung yang masuk melalui pencernaan ya. Kemudian fagositik. Kalau fagositik ini dia melibatkan sel-sel fagositosis. Contohnya seperti makrofag, kemudian neutrofil, ada natural killer cell juga. Dan dia ini tugasnya memang memakan antigen yang sudah masuk melewati dari mukosa tubuh kita. Contohnya itu pada saat ada luka di permukaan kulit kita,
Biasanya darah itu akan keluar, itu akan membawa sel-sel darah putih yang seperti saya sebutkan tadi, termasuk neutrofil dan makrofag, di mana dia ini nanti akan bertugas memakan si antigen yang berusaha masuk melalui luka itu tadi. Nah, kemudian untuk barier inflamatori, ini adalah inflamatori itu sebenarnya keradangan atau radang. Nah, proses peradangan itu bisa bersifat lokal atau sistemik. Ini yang saya maksud di unit ini adalah yang lokal ya contohnya. Jadi misalnya pada luka, itu biasanya kita akan melihat luka itu menjadi kemerahan. Nah, kemerahan ini biasanya karena ada zat-zat radang, contohnya seperti sitokin yang dia ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Kenapa kok pembuluh darah itu perlu dilebarkan? Yang pertama adalah untuk membawa sel-sel darah putih semakin banyak ke daerah luka, jadi untuk proses fagositosis yang lebih sempurna. Kemudian yang kedua adalah untuk segera membawa benang-benang fibrin untuk membentuk fibrinogen di situ. Jadi menutup luka. Kalau luka sudah tertutup, artinya akan menghalangi penetrasi dari antigen lebih lanjut. Nah, untuk yang adaptif, dia ini terdiri dari humoral dan seluler. Kalau humoral itu yang dimaksud humoral adalah yang secara sistemik, jadi secara sangat luas. Ini contohnya adalah antibodi di dalamnya itu komponennya. Kemudian kalau yang seluler, itu dia dimediasi oleh sel. Nah, pada adaptif ini, selnya itu ada dua jenis. Yang pertama ada sel limfosit T, dan yang kedua adalah sel limfosit B. Limfosit B ini adalah sel-sel yang nantinya akan berdiferensiasi untuk menjadi antibodi. Antibodi itu kalau ditulis itu adalah IG. IG itu ada IgM, ada IgG, ada IgE, ada IgA. Nanti di belakang ada. Nah, kalau limfosit T, dia ini akan menghasilkan zat yang bisa menyebabkan pertama memanggil sel-sel makrofag untuk memakan antigen yang sudah keburu masuk dan berikatan sama limfosit T. Kemudian yang kedua adalah dia menghasilkan zat yang bisa menyebabkan kematian dari sel atau apoptosis. Biasanya ini pada kasus virus, di mana virus ini menggunakan sel untuk berkembang biak, untuk menghasilkan virus-virus selanjutnya. Nah, kalau si sel ini dimatikan, artinya dia juga akan menghentikan dari proses perkembangbiakan si virus itu tadi. Makanya kenapa dia menghasilkan zat untuk mematikan sel-sel yang sudah terinfeksi. Nah, kalau adaptif ini dia bisa didapatkan secara natural. Kalau natural ini karena memang ada infeksi yang terjadi, atau yang kedua melalui proses pemberian atau acquired. Nah, kalau yang pemberian ini contohnya pada vaksinasi. Nah, ini adalah komponen dari sistem imun. Jadi kalau innate immunity atau respon cepat, ini kan dia munculnya di awal-awal infeksi. Pokoknya pertama terjadi infeksi, innate itulah yang bekerja. Ini sel-selnya itu ada sel-sel makrofag, sel-sel natural killer cell, ada neutrofil, dan dendritic cell, dia itu yang berperan untuk memfagositosis. Kemudian ada juga sel mast, kemudian ada juga protein komplement. Nah, kalau protein komplement ini biasanya dia berfungsi untuk membantu membawa zat-zat lain atau memanggil dari sel-sel lain agar datang ke area yang ada infeksinya. Nah, selain itu juga ada gamma beta T cell dan juga ada natural killer T cell. Nah, kalau dua ini dia itu berperannya dalam imunitas innate dan juga adaptif karena dua sel ini dia ini akan tetap ada sampai proses imun adaptif itu muncul. Biasanya si gamma beta T cell dan juga natural killer T cell ini dibantu dengan komplement, kemudian dengan sel dendrik dan juga makrofag, dia itu berfungsi untuk membawa partikel dari antigen yang disebut epitop untuk dibawa ke sel T dan juga sel B. Jadi si epitop ini sebenarnya adalah yang bisa berikatan dengan reseptor dari sel dan menyebabkan kerusakan atau gangguan pada sel itu. Jadi ibaratnya kayak faktor virulensinya itu adanya di epitop. Nah, ini setelah dibawa ke sel B dan sel T, si sel B dan sel T ini akan memproses si epitop itu. Oh, ini ada antigen yang bentuknya seperti ini. Berarti mereka kemudian akan membentuk
suatu pertahanan spesifik terhadap si antigen tersebut. Nah, kalau T-sel ini biasanya dia akan membentuk zat-zat yang seperti saya bilang yang akan membawa dari zat-zat lain atau sel-sel lain ke area infeksi atau juga menyebabkan kematian dari sel. Jadi misalnya ada virus di sel dari epitel usus, kemudian epitopnya sudah dibawa nih misalnya oleh si natural killer T-cell, dibawa ke limfosit T, ke sel T. Nah, si sel T ini dia akan menghasilkan, oh ada virus nih, berarti si sel yang rusak ini, si sel yang mengandung si epitop ini butuh dibunuh biar virusnya nggak semakin banyak. Nah, akhirnya dia akan menghasilkan contohnya misalnya seperti CD4 atau CD8, itu yang akan menyebabkan apoptosis atau kematian dari sel yang tadi itu, yang mengandung virus itu. Nah, kalau pada limfosit B, dia akan menghasilkan antibodi yang sangat spesifik terhadap epitop. Jadi antibodi ini yang sangat spesifik disebutnya IgG. Tapi IgG ini terbentuknya paling akhir karena butuh proses untuk membentuk suatu antibodi yang sangat spesifik terhadap satu antigen. Ini adalah skematik gimana sih kerja dari innate dan adaptif. Mereka berdua tuh intinya bekerja sama ya. Jadi mulai masuknya mikroba itu yang menghalangi pertama adalah innate immunity. Ini bekerjanya mulai dari pertama kali mikroba itu ada sampai kira-kira 12 jam. Nah, setelah itu si NK sel, kemudian komplement itu dan sel-sel fagosit lain ini setelah dibawa ke dalam limfosit B dan limfosit T, mereka akan segera bekerja untuk membentuk antibodi dan juga efektor sel T dalam hitungan hari. Dalam hitungan bisa dalam waktu 1 hari, 3 hari, 5 hari. Jadi biasanya si antibodi itu terbentuknya beberapa hari setelah infeksi, terutama yang IgG. Nah, ini adalah skema dari proses yang disebut fagositosis. Ini sederhana banget ya, biar gampang dimengerti aja. Ini contohnya, ini neutrofil. Jadi biasanya kalau pada bakteri yang memfagositosis itu adalah neutrofil. Ini contohnya yang di atas ini bakterium, itu dia dari luar, kemudian si sel neutrofil ini akan mendekat ke bakterium dan dia akan membentuk ujung dari dinding selnya itu seperti mulut, kemudian dia akan menutup. Nah, setelah menutup, dia akan membawa si bakterium ini di dalam suatu kantong yang disebut fagosom. Nah, di dalam fagosom ini nanti zat enzim yang disebut lisosom ini akan masuk. Nah, biasanya lisosom inilah yang akan berperan dalam melisiskan bakteri yang ada di dalam fagosom. Nah, setelah dia itu sudah hancur, fagosom itu hancur, dia akan nanti dilepaskan partikel-partikel yang ada di dalam fagosom itu keluar dari sel, jadi dalam bentuk debris-debris. Nah, kalau yang bawah ini adalah bentuk dari antibodi. Antibodi itu dia bentuknya Y, dan ujung dari Y-nya ini, dari tangan Y itu, bentuknya sangat spesifik terhadap satu jenis antigen, terhadap bentuk dari epitop tadi itu. Jadi ini pokoknya tugasnya antibodi itu sebenarnya adalah berikatan sama epitop-epitop dari agen infeksi, biar dia tidak bisa berikatan sama sel-sel targetnya. Jadinya nggak sakit deh gitu. Nah, ini adalah imunoglobulin atau antibodi yang ada di dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh limfosit B. Jadi imunoglobulin ini terdiri dari IgM, IgG, IgA, dan IgE. IgM itu adalah antibodi yang pertama kali dibentuk oleh limfosit B pada saat ada infeksi tertentu. Tapi biasanya si IgM ini dia bentuknya tidak spesifik sekali terhadap satu jenis penyakit, tapi dia ini dibentuknya secara cepat, jadi jauh lebih cepat daripada IgG. Ini fungsinya adalah untuk menghalangi proses infeksi lebih lanjut. Nah, kalau IgA itu, dia ini adanya itu biasanya di mukosa dari saluran pencernaan atau saluran pernafasan. Nah, dia ini menghalangi antigen-antigen di daerah tersebut. Nah, kalau IgE ini biasanya ditemukannya pada saat kasus infestasi dari parasit. Kalau IgG itu adalah
antibodi yang amat sangat spesifik terhadap satu jenis antigen. Dan ini dibentuknya adalah paling akhir, paling belakangan. Tapi pada saat dia itu sudah terbentuk, dia akan ada terus di dalam tubuh. Jadi suatu saat kita terinfeksi ulang oleh penyakit yang sama, IgG ini bisa muncul dengan jauh lebih cepat daripada saat pertama kali infeksi. Ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya rapid test corona. Itu dia di dalam rapid test itu dia yang dideteksi adalah IgM dan IgG-nya. IgM itu kalau positif dia menandakan adanya infeksi yang aktif. Jadi pada saat diperiksa dia itu juga sedang terinfeksi oleh penyakit itu. Kalau misalnya IgG positif artinya sudah pernah terinfeksi atau sudah pernah terinfeksi dalam waktu yang lama. Jadi dia sudah punya si IgG itu. Nah, kalau misalnya IgM positif, IgG negatif, itu artinya pada saat itu sedang terinfeksi, tapi belum pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi ini adalah infeksi yang berlangsungnya belum terlalu lama, jadi masih IgM nih yang terdeteksi di darahnya. Nah, kalau misalnya IgM-nya itu negatif, kemudian IgG-nya yang positif, pada saat pemeriksaan ini artinya dia ini tidak sedang terinfeksi, tapi dulu sudah pernah terinfeksi sehingga dia sudah punya IgG spesifik terhadap antigen tersebut. Nah, kalau misalnya IgM positif dan IgG positif, ini artinya saat itu dia sedang terinfeksi penyakit tersebut dan ini adalah infeksi yang bukan pertama kali. Jadi bisa kedua kali, bisa ketiga kali, karena dia sudah membentuk IgG. Dia sudah punya IgG di situ, artinya dulu tuh dia udah pernah kena itu. Dan kemudian akhirnya IgG bisa keluarnya bareng sama IgM. Padahal kalau dia pertama kali infeksi, biasanya IgG itu keluarnya belakangan, IgM itu pertama. Jadi mereka nggak ketemu. Nah, ini adalah skema dari titer antibodi. Titer antibodi itu artinya pengukuran atau banyaknya antibodi yang ada di dalam darah. Ini contohnya pada kasus cacingan strongil ya. Cacing strongil. Ini yang akan pertama muncul pada fase akut itu adalah IgM. Dia akan muncul cepat dalam minggu pertama, langsung tinggi, tapi setelah itu dia akan cepat juga turunnya. Kemudian yang kedua munculnya adalah IgA. Karena IgA ini dia ada di mukosa, jadi dia pertahanan kedua atau pertahanan di permukaan juga. Nah, ini dia akan langsung muncul nih, si IgA ini akan dibawa banyak ke tempat si agen patogen itu masuk. Jadi contohnya Panadia strongil, biasanya larvanya itu masuknya melalui pulmo. Jadi dari inhalasi, kemudian disitulah nanti dia akan bekerja si IgA ini. Nah, si IgA ini nanti akan menyebabkan kayak gejala batuk, kemudian gejala bersin-bersin. Ini berfungsi untuk mengeluarkan si antigen itu tadi. Kemudian yang ketiga muncul ini adalah IgG, pembentukan IgG. Jadi pembentukan IgG ini dia cukup lama ya, dari minggu ke-1, kemudian nanti dia puncaknya baru terbentuknya di minggu 4 atau 5. Nah, kalau IgG4 ini adalah salah satu yang IgG4 ini yang muncul pada saat kasus kronis. Jadi kalau misalnya penyakit ini ada terus-menerus, ya udah IgG4 ini akan akhirnya muncul. Ini amat sangat spesifik sekali. Nah, sebelum si IgG itu mencapai puncak, si IgE itu juga muncul. Jadi munculnya memang setelah dari si IgG, tapi dia naiknya lebih cepat daripada si IgG. Untuk mencapai onset, walaupun dia pada akhirnya jumlahnya tidak akan sebanyak si IgG. Nah, tapi si IgE ini dia tidak bertahan lama. Jadi tidak selama IgG. Dia akan turun pelan-pelan seiring waktu. Nah, kalau si IgG selama dia itu terutama IgG4 itu pada kasus kronis dia akan ada terus. Tapi kalau IgG ini dia sebenarnya akan naik turun. Kalau misalnya dia tidak ada infeksi, dia titernya tidak akan selalu naik seperti ini. Tapi dia akan turun perlahan-lahan tapi tidak pernah sampai 0. Kalau IgM dan IgA ini akan sampai 0.
IgG ini tidak akan sampai nol, hanya turun dan akan tetap ditemukan bertahun-tahun setelah infeksi. Nah, ini adalah skema kesimpulan dari sistem imun ya secara umum. Kita bacanya dari sebelah kanan ya, dari innate dulu. Innate ini dia terdiri dari physical barriers kayak kulit, kemudian membran mukosa yang membantu untuk menghalangi antigen masuk. Kemudian dia juga dibantu oleh komponen-komponen yang dibawa oleh darah, contohnya sel-sel fagosit. Nah, sel-sel fagosit ini berfungsi untuk hancurkan atau membunuh antigen secara langsung. Nah, yang melalui darah dia juga membawa yang disebut komplement. Nah, komplement ini dia ini akan membantu proses-proses pemanggilan dari sel-sel radang, kemudian juga bisa membantu membawa antigen ke sistem imun yang adaptif bersama dengan sel-sel fagosit. Nah, kalau yang adaptif ini terdiri dari sel B dan juga sel T. Nah, sel B ini nanti pada akhirnya akan membentuk antibodi yang akan berikatan secara langsung dengan antigen sehingga antigen tidak bisa berikatan dengan sel target dan tidak menyebabkan gejala klinis. Nah, nanti pada saat setelah dia berikatan, dia ini bisa dibantu oleh komplement juga yang dihasilkan oleh sel B untuk memanggil si sel-sel fagosit. Jadi nanti setelah ada ikatan antara antigen dengan antibodi, dia nanti akan membentuk juga komplement. Nah, si komplement ini seperti yang saya bilang tadi, salah satu fungsinya untuk manggilin si sel-sel fagosit. Jadi nanti si antibodi ini akan difagosit bersamaan dengan antigen. Selain itu, sel B nanti juga akan menghasilkan yang disebut sel memori B. Nah, inilah yang akan membantu IgG untuk bertahan di dalam tubuh. Suatu saat misalnya ada infeksi yang sama atau reinfeksi, si sel memori ini akan bekerja untuk segera membentuk IgG yang sudah pernah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang sel T ini dia nanti akan membentuk sel T suppressor, ada sel helper, dan juga sel sitotoksik. Nah, biasanya sel helper dan sel suppressor ini dia berfungsi untuk memanggil dari sel-sel fagosit, dia juga akan membantu membawa antigen ke sel B untuk membentukkan antibodi. Nah, kalau yang sitotoksik ini biasanya berfungsi untuk membunuh atau apoptosis dari sel. Apoptosis itu proses kematian sendiri, jadi kematian sel yang disebabkan oleh proses dari si hospes itu sendiri. Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, sekian. Terima kasih. Mohon maaf ini agak panjang, tapi ini udah simpel banget. Pokoknya ini gampang, nggak usah dipikir sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.